Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali saya Pater Domikivi SVD menyapa Anda dimanapun saat ini Anda berada dalam renungan harian. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi Tuhan. Cermin yang paling baik. Saudara-saudariku terkasih, hampir setiap saat kita berdiri menatap cermin. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menata wajah kita agar bisa kelihatan baik atau bisa tampak jauh lebih indah. Itu tujuan kita menatap cermin. Juga kadang-kadang kita menggunakan cermin untuk mengeluarkan jerawat atau melihat bekas-bekas hitam di wajah kita. Cermin ternyata kalau untuk diri sendiri itu sangat bagus karena kita bisa melihat hal yang tidak beres di dalam wajah kita, di permukaan wajah kita, lalu kita membenahinya. Saudara-saudari terkasih, saya memberi judul pada renungan hari ini, cermin yang paling baik. Cermin yang paling baik sebenarnya adalah cermin diri kita. Kita bisa menggunakan diri kita sendiri untuk bisa melihat wajah kita dan bagaimana kita menampilkan wajah kita kepada yang lain. Kalau Yesus hari ini mengajak kita untuk tidak menghakimi orang lain, Dia menegaskan bahwa mengapa Anda melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sementara balok besar di matamu sendiri tidak engkau lihat. Yesus meneruskan, keluarkanlah dahulu selumbar di dalam balok di dalam matamu sendiri sebelum engkau mengeluarkan kesalahan kecil yang ada di dalam diri sesama. Saudara-saudari terkasih, ini tentang refleksi diri. Kalau kita mampu menatap wajah kita di cermin mengeluarkan hal-hal yang buruk, mengapa kita tidak melihat kesalahan-kesalahan kita? Mengapa kita tidak menemukan kelemahan-kelemahan kita? Dan begitu cepatnya kita menghakimi orang lain. Hal yang sebenarnya kecil kita besarkan, sementara hal yang besar di dalam diri kita kecilkan di depan orang lain. Marilah kita menggunakan diri kita sendiri sebagai cermin dalam memperlakukan orang lain. Sebelum kita memperlakukan orang lain buruk, marilah kita melihat di dalam diri kita sendiri. Seberapa sucinya kita, seberapa baiknya kita sendiri, sehingga kita merasa diri begitu pantas dan merasa diri begitu sah untuk menilai dan mempersalahkan orang lain. Seberapa sucinya Anda atau saya, sehingga kita begitu tega menilai buruk orang lain berdasarkan apa yang tampak. Saudara-saudari terkasih, jika kita mau menghakimi dan menilai orang lain, kita terlebih dahulu harus melihat di dalam diri kita. Pantaskah itu? Apakah kita diberikan hak khusus atau kita diciptakan untuk menjadi hakim bagi orang lain? Sehingga begitu gampang kita menilai sesama kita. Saudara-saudari terkasih, saya yakin Anda dan saya diciptakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi hakimnya. Dalam bacaan pertama hari ini, Allah
menegaskan kepada Abraham bahwa banyak orang akan mendapat berkat karena diri. Saya kira Allah telah memanggil dan mengutus kita ke tempat-tempat di mana mungkin kita tidak membayangkan, entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, atau dalam perjumpaan dengan orang-orang lain. Pakailah itu bahwa kita semestinya menjadi berkat, bukan menjadi hakim bagi sesama kita. Kita mohonkan kekuatan dan rahmat Allah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berikanlah kami kekuatan untuk mampu melaksanakannya di dalam hidup. Semoga Engkau menguatkan kami agar hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, membawa hal yang membahagiakan dan menggembirakan. Turunkanlah rahmat dan berkat-Mu bagi kami semua, bagi semua orang yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan-Mu, terutama mereka yang sakit dan mereka yang sangat terdesak untuk tugas dan rencana tertentu. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.